Saudaraku sekalian yang kekasih, saya mengajak saudara untuk bagaimana menikmati hidup. Untuk menikmati hidup yang menyenangkan hati Allah. Saya percaya, saudaraku, ini kehidupan yang indah sekali dan saya sudah mulai menjalaninya. Walaupun tentu saya merasa belum stabil, sempurna. Tapi ini kehidupan yang asik sekali, saudara. Sering terbayang di dalam pikiran saya atau kadang-kadang terbayang di dalam pikiran saya. Saudara, kalau suatu hari kita ketemu dengan Allah Bapa di hadapan tahta pengadilan Kristus, aduh, betapa dahsyatnya suasana itu. Kita baru dapat mengerti ya keagungan wibawa dari Allah yang maha besar, Allah yang maha kudus. Tidak ada orang yang bisa tegak berdiri kalau tidak hidup dalam kekudusan yang sejati. Mengerikan, saudara. Benar-benar mengerikan, saudara. Saudara pasti pernah punya pengalaman menghadap seorang pejabat tinggi atau pimpinan yang memiliki kuasa tertentu, merasakan ada kegentaran, ada kengerian. Allah yang maha besar lebih dari itu. Lebih dari itu. Pasti lebih dari itu. Dan betapa mengerikan keadaan ketika kita ada di hadapan Allah yang dahsyat itu. Oleh sebab itu sebelum kita meninggal dunia, saudara, sebelum kita meninggal dunia menghadap Allah, kita sudah menjalani hidup dalam takut akan Dia. Dalam takut akan Allah. Oleh sebab itu, dalam kehidupan yang takut akan Allah tersebut, saudaraku, kita menyukakan Dia. Kehidupan yang menyukakan hati Allah dari menit ke menit, dari jam ke jam, itu indah sekali, saudara. Indah sekali. Kita harus berlatih. Karena 5 menit kita sadar, 5 menit berikut kita tidak sadar. Ya, 5 menit sadar, 5 menit berikut bisa tidak sadar. Sembarangan mengucapkan kata-kata, sembarangan menulis sesuatu di media sosial, sembarangan berpikir, belum lagi tindakan dan perbuatan kita. Yang sembarangan, yang sembrono, yang tidak senonoh, yang sia-sia. Oleh sebab itu kita harus belajar merajut kesucian bukan dari jam ke jam, tapi dari menit ke menit. Setiap menit perhatikan apa yang kita katakan, perhatikan apa yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan. Ini mutlak, sebab tanpa langkah ini kita tidak pernah bisa memiliki kehidupan yang benar-benar kudus, tak bercacat, tak bercela. Ini harta kekal kita, saudara. Benar, kita mengumpulkan harta di surga itu, ini maksudnya. Yang akhirnya akan membentuk kepribadian kita menjadi serupa dengan Yesus. Sebab kita tidak pernah memiliki karakter anak Allah kalau tidak membiasakan diri mengenakan karakter itu dari menit ke menit, dari jam ke jam, dan seterusnya dari hari ke hari.
Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita sebagai meterai, bukan sekedar sebagai tanda bahwa kita anak Allah, tetapi menuntun kita agar kita benar-benar menjadi anak-anak Allah. Kalau orang tidak sungguh-sungguh mau merajut kesucian, sehingga yang dilakukan adalah hal-hal yang menyenangkan dirinya sendiri, memuaskan dirinya sendiri, Roh Kudus menjadi tidak berdaya guna. Kalau kata lain bisa seperti kita anggurkan, menganggur. Karena Roh Kudus tidak bisa bekerja kalau kita tidak memiliki niat dan langkah untuk melakukan kehendak Allah. Kesucian yang kita bangun, kita rajut itu hanya bisa terjadi kalau kita berjalan bersama Allah. Ya. Kalau kita berniat sungguh-sungguh untuk hidup suci, memperhatikan setiap apa yang kita ucapkan, kita lakukan, dengan bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kudus baru pimpin kita, baru berdaya guna, baru aktif. Tentu ini penting juga, saudara, ini penting. Jangan kita mencari kesenangan dunia. Kita lakukan segala sesuatu karena kita mau menyenangkan hati Allah. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan yang itu tidak menyenangkan hati Bapa. Nah, ini memang bukan hal yang mudah, tetapi bisa. Karena memang kita ini dipanggil menjadi anak-anak Allah yang hidup kita harus menjadi kesukaan hati Allah. Menyukakan hati Allah, menghibur hati Allah. Di tengah-tengah dunia yang gelap dan manusia yang pada umumnya memberontak. Bapak masih menemukan orang-orang yang serius menjalani hidup hanya untuk menyenangkan Dia. Jadi kesempatan demi kesempatan yang Allah berikan itu, kesempatan-kesempatan kita menyenangkan Dia. Jadi jangan heran kalau saudara akan menghadapi keadaan-keadaan sulit. Di situ Bapak mengajar kita sekaligus menguji kita apakah kita percaya kepadanya. Dan kalau kita menaruh percaya kepada Bapak, kita teduh, kita tenang, kita percaya Allah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa, yang bertanggung jawab, maka Allah tersanjung oleh sikap kita. Kita juga mendapat kesempatan untuk berbuat dosa. Kesempatan berbuat dosa itu kesempatan menyenangkan hati Allah. Yaitu jika kita tidak melakukannya. Langkah-langkah tidak melakukan perbuatan salah walaupun ada kesempatan. Yang pertama membuat kita dewasa rohani. Yang kedua membuat kita menyenangkan hati Allah. Jadi kalau ada quote yang tertulis begini, ini quote yang saya tulis. Kesempatan berbuat dosa, itu kesempatan kita untuk menumbuhkan iman dan kedewasaan. Kesempatan berbuat dosa dengan berbuat dosa itu beda. Kalau kalimatnya berbuat dosa adalah kesempatan dewasa, nah itu setan, saudara. Itu setan, itu sesat, itu salah. Tapi kesempatan berbuat dosa dapat membuat kita bertumbuh dewasa. Asal kita tidak menggunakan kesempatan itu untuk berbuat dosa. Itu kesempatan kita menghindari dosa itu, menyangkali dosa itu, menolak dosa itu. Dan hal itu mendewasakan kita. Jadi kalau ada kesempatan berbuat dosa itu kesempatan kita bertumbuh. Yaitu tatkala kita berjuang untuk berkata tidak dan tidak melakukan dosa tersebut. Dan sekaligus itu kesempatan menyenangkan hati Allah. Saudara, kesucian bukan sesuatu yang mudah. Saudaraku, kesempatan ini mahal sekali, saudaraku. Hidup suci bukan sesuatu yang mudah. Sebenarnya mustahil. Kenapa mustahil? Karena kesucian itu standarnya Allah.
suci seperti Allah. Bagaimana manusia berdosa bisa suci seperti Allah? Mustahil. Tetapi Roh Kudus menolong kita. Maka ketika seorang datang kepada Yesus berkata, Tuhan, bagaimana aku beroleh hidup yang kekal? Bagaimana aku memiliki hidup yang berkualitas? Lebih dari sekedar melakukan hukum. Nah, Tuhan Yesus mengajar dia, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ikutlah aku, ikut cara hidupku. Baru kamu memiliki hidup yang berkualitas. Tetapi orang itu tidak mau, tidak bersedia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya memang sulit. Tetapi kemudian Tuhan berkata, yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Jadi Roh Kudus yang kita minta membimbing kita. Kita bergantung kepada Roh Kudus supaya kita bisa hidup di dalam kesucian. Kita bisa menyukakan hati Allah dari waktu ke waktu. Dan mulai hari ini, hari Rabu tanggal 5 Januari 2022. Ayo, kita mau hidup menyukakan hati Allah. Ini kesempatan yang sangat berharga dan mahal. Sebelum kita menutup mata, sebelum kita meninggal dunia, kita sudah menyukakan hati Allah dari waktu ke waktu. Barulah nanti kita tahan berdiri di hadapan anak manusia, saudaraku sekalian. Ya, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Lukas pasal 21, saudaraku, ayat 36. Supaya kita tahan berdiri di hadapan anak manusia. Lukas 21 ayat 36. Saudaraku, angkat tanganmu, diberkatilah saudara. Berkat dari Elohim Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atasmu. Amin. Saudara, pada akhirnya kami putuskan minggu depan kita puasa 24 jam atau 20-24 jam, silahkan. Dan setiap hari kita ada doa bersama setiap jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan itu diadakan di Mall Arta Gading, saudara boleh datang on-site setiap jam 6 sore. Hari Senin, Selasa, Selasa setengah 7, Rabu, Kamis jam 6, Jumat setengah 7 lagi. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara.